Selanjutnya, dalam rangka memberikan pembekalan mengenai refleksi merah putih kepada seluruh penerima beasiswa LPDP Angkatan 236 Brahma Rapatria, maka pada siang ini telah hadir bersama kita, beliau adalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Halim Iskandar. Kepada Bapak Menteri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Pak Andin beserta jajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sehingga pada siang hari ini saya bisa ketemu para pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia yang hari ini digodok untuk persiapan masuk ke Kawah Chandra di Muka. Kebahagiaan saya sangat tinggi dan saya bersyukur karena orang yang paling mulia itu adalah orang yang sedang menuntut ilmu. Oleh karena itu bersyukurlah teman-teman semua mendapat kesempatan untuk terus belajar dan tentu ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab negara, tugas dan tanggung jawab kita semua. Ada sebuah cerita, bukan dongeng, seorang penjaga dan penggali kubur. Suatu hari datanglah seorang perempuan parubaya diiringi dengan beberapa orang membawa jenazah. Nah, sang penggali kubur dan petugas pemakaman ini melaksanakan tugasnya. Kemudian menempatkan jenazah. Nah, pada saat dia menempatkan jenazah di liang lahat, tahu-tahu dia dilihatkan pada suasana yang sangat di luar dugaan dan tidak pernah dia saksikan sebelumnya. Sebuah tempat yang indah, tempat yang luar biasa, dan di sana ada dua sosok yang berbaju putih sedang menjemput jenazah yang tadi disemayamkan. Saking kagetnya, saking takutnya sampai si penggali kubur tadi pingsan. Akhirnya ditolong oleh beberapa orang, sementara yang mengantar tidak mengetahui situasi itu. Nah, sudah cerita itu berakhir, dia tidak tahu siapa itu yang dimakamkan dan bagaimana. Dia juga tidak ingin mencari tahu siapa dia karena memang pekerjaan dia seperti itu. Ada jenazah datang, dimakamkan, sudah selesai, ditanam, pulang semua, ya sudah. Setiap waktu ada proses pemakaman jenazah, maka dia melaksanakan kewajiban. Baru sekali itu seumur hidup. Tapi dia tidak bisa mau bertanya kemana. Nah, dalam waktu tertentu datang lagi seorang perempuan parubaya tadi, yang juga diiringi dengan sekelompok orang dan membawa jenazah. Kejadian yang sama dialami oleh sang penggali kubur, tapi dia tidak pingsan. Dia saksikan betul, dia cermati betul apa yang dia lihat. Dan semua yang lihat tidak diketahui oleh orang yang mengantar. Selesai pemakaman, baru dia ingin mempelajari siapa sih yang dimakamkan itu. Maka dia tanya kepada perempuan parubaya tadi, "Ibu, siapa yang barusan dimakamkan?" "Oh, itu anak saya." "Yang dulu, itu juga anak saya." "Terus ini siapa?" "Ini kakaknya yang dimakamkan dulu itu." "Oh, yang dulu itu adiknya." "Terus dulu yang dimakamkan itu siapa?" "Dia itu anak saya yang sedang belajar di sebuah lembaga pendidikan karena satu dan lain hal meninggal." Nah, terus yang ini kakaknya yang membiayai seluruh kebutuhan belajarnya
adiknya. Dia terbuka. Ternyata orang yang belajar dan orang yang membiayai orang lain belajar, pahalanya sama, barokahnya sama. Itulah makanya saya hari ini hadir supaya saya juga menjadi bagian dari adik-adik, dari teman-teman, sehingga kalau adik-adik kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, saya juga ikut, karena saya juga ikut menjadi bagian dari proses belajarnya adik-adik. Tentu Direktur LPDP lebih banyak lagi karena tiap hari harus mengantar, dan ini orang yang menurut saya sangat mulia di sisi manusia dan di sisi Tuhan. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman dan adik-adik semua yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan beasiswa belajar. Kalian semua adalah orang-orang yang terpilih. Ya, saya dulu pernah mendapatkan beasiswa, tapi hanya sepotong-sepotong. Waktu semester 4 dapat beasiswa Super Semar, beasiswanya kelompok Fukorok dan Masakin, tapi lumayan lah, ya. Hanya dapat 2 tahun, tapi bahagia banget tiap bulan dapat duit. Kemudian tahun ketiga saya dapat beasiswa lagi bakat dan prestasi, Jadi karena ini pengajuan tiap tahun IP lumayan. Nggak bagus-bagus amat sih, IP lumayan, nasib baik, nah itu kemudian dapat beasiswa. Tapi kalau sekarang saya yakin nasibnya itu lebih sedikit, yang lebih banyak adalah indeks prestasinya, potensinya, kemampuannya. Nah, oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada teman-teman dan adik-adik semua yang hari ini berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Bapak-bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya tidak akan berpanjang-panjang pada kesempatan hari ini, karena nanti mungkin akan kita isi dengan dialog atau diskusi. Kebetulan saya mendapat amanah sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ini ujung tombak pembangunan kita. Ada 75.000 desa di Indonesia. Kalau 75.000 desa ini sejahtera, maka Indonesia sejahtera. Kalau 75.000 desa ini stunting semua, Indonesia stunting. Kalau 75.000 desa di Indonesia ini masyarakatnya gizinya bagus dan seterusnya, maka disitulah potret Indonesia. Jadi begitu strategisnya, dan inilah yang kemudian menjadi legasi Pak Presiden Jokowi, karena hanya pada saat beliau menjadi presiden, beliau berkeputusan memberikan afirmasi kepada desa dengan sebutan dana desa. Nah, ini satu kebijakan yang sangat luar biasa, yang di ASEAN saja, apalagi di negara yang lebih luas lagi, yang sifatnya lebih global. Di ASEAN saja kemarin kita mengumpulkan beberapa perwakilan kepala desa ASEAN di Yogyakarta. Alhamdulillah, kepala desa kita ini paling banyak bisa cerita. Kenapa? Karena punya duit. Sementara kepala desa Filipina, bahkan Malaysia, itu nggak bisa banyak cerita karena hampir sama dengan Indonesia pada zaman dulu. Tidak diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran. Nah, alhamdulillah berkat kebijakan Pak Presiden yang luar biasa ini, anggaran sekitar 71 triliun setiap tahunnya itu digunakan untuk pembangunan di desa. Dan yang perlu saya tegaskan, mumpung di depan para mahasiswa yang memanfaatkan dana pendidikan, ada kesalahan yang pernah disampaikan oleh Profesor Nuh, yang juga mantan Menteri Pendidikan, yang mengatakan bahwa dana desa diambilkan dari dana alokasi untuk pendidikan. Itu tidak benar. Jadi sama sekali berbeda. Sama sekali justru dana desa mensupport pendidikan, iya. Tapi dana desa tidak diambilkan, sama sekali tidak diambilkan dari alokasi dana yang digunakan untuk pendidikan. Perpresnya berbeda, alokasinya berbeda, peruntukannya juga berbeda. Ini sempat disampaikan Prof. Nuh kalau tidak salah pada saat menjadi narasumber di DPR RI, di salah satu komisi di DPR RI. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, begitu strategisnya desa, maka saya sangat tergelitik untuk betul-betul serius mendalami. Yang kebetulan saya juga berasal dari desa. Dan saya yakin 350 ini, yakin banget saya, ini mayoritas dari desa. Selamat datang Pak Nasrun. Nah, ini staf khusus Menteri Desa, silakan berdiri. Ini juga alumni LPDP.
Jadi dia dulu dapat beasiswa LPDP juga sampai doktor ya. Sampai doktor baru saja, dan kebetulan pada saat ujian disertasi saya juga diminta untuk ikut menguji, dan alhamdulillah hasilnya cum laude waktu itu. Ya artinya LPDP gak sia-sia lah membiayai sampai kemudian hasilnya cum laude di ujian disertasi. Padahal yang diurus cuma desa. Nah jangan lupa bahasa cuma itu harus dihilangkan ketika kita paham betul tentang posisi desa sebagai satu posisi yang sangat strategis bagi pembangunan. Nah saya tidak akan banyak membahas, karena kalau bahas desa pasti banyak sekali. Saya hanya memberikan dasar-dasarnya supaya apa? Supaya tanggung jawab kita terhadap desa ini semakin jelas. Dan tentu saya berharap, karena kita ini bagian dari Merah Putih, NKRI harga mati, dan kita berangkat dari desa, ya saya minta semuanya nanti fokus juga kembali kepada bagaimana ikut berpartisipasi membangun desa. Banyak yang saya mimpikan, tapi belum banyak yang bisa saya hasilkan. Salah satu yang sampai hari ini belum berhasil secara maksimal adalah saya ingin semua warga desa dimanapun berada itu bisa berkontribusi bagi pembangunan desa. Satu contoh saya orang desa. Desa saya namanya Desa Denanyar di Kabupaten Jombang. Saya bagaimana bisa berkontribusi ke desa saya meskipun saya di Jakarta. Nah ini yang kemarin terus saya bangun, tapi belum bisa maksimal. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh menteri berikutnya, karena memang butuh penanganan yang agak serius. Nah begitu juga teman-teman, dimanapun teman berada, itu bisa melihat perkembangan desanya. Berapa sih warga miskin di desa saya? Gimana sih kondisi stunting desa saya? Nah dari situ kita bisa melihat, ternyata desa saya banyak sekali masalah. Nah disinilah awal mulanya, kenapa kemudian saya begitu serius di dalam menyiapkan konsep pembangunan desa, karena saya berasal dari desa dan saya paham betul kehidupan desa, di mana salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kita di desa di dalam menyusun perencanaan pembangunan adalah permasalahan bahwa kita tidak tahu kalau kita punya masalah. Ini masalah utama. Jadi masalah utama yang dihadapi adalah kita tidak tahu kalau kita punya masalah. Nah orang kalau tidak tahu sedang punya masalah nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Karena dia tidak tahu bahwa dia punya masalah. Nah di desa itu paling susah mengenali masalah dirinya. Contoh yang paling sederhana, ngomong kemiskinan. Warga desa nggak pernah merasa kemiskinan, itu nggak pernah. Ya tiap hari makan meskipun nasi jagung, dia makan, nikmat di pemantang sawah, habis kerja mencangkul, habis kerja membajak, habis kerja matun, habis kerja menuai padi dan seterusnya. Tiap hari dia lakukan begitu tanpa terasa ada sesuatu yang berbeda. Padahal ketika kita potret, begitu banyaknya warga miskin. Penghasilannya jauh di bawah standar. Kesehatannya hanya berdasarkan pada naluri sehat. Bukan karena gizi sehat, tapi naluri sehat. Yang desa pasti tahu. Semakin banyak makan nasi, semakin banyak makan jagung, maka dia merasa semakin sehat. Nah ini kan naluri, bukan ukuran gizi. Dulu saya juga bagian dari kehidupan itu. Pokoknya makan banyak, apapun yang dimakan, seger, sehat. Apalagi kalau habis makan berkeringat. Nah itu ukuran sehat. Itu yang saya sebut naluri sehat. Nah disinilah kemudian kita melihat sejak 2015 dana desa digulirkan, kebijakan tentang perencanaan pembangunan itu hanya didasarkan pada keinginan. Siapa yang punya keinginan? Elit desa. Kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat dan seterusnya. Sehingga pelaksanaan pembangunan di awal-awal transfer dana desa itu sifatnya sangat parsial. Saya pernah menemukan di suatu tempat pembangunan jalan dengan menggunakan dana desa itu lokasinya terpisah-pisah. Depan masjid 100 meter, kemudian depan balai desa 100 meter,
Kemudian ada gereja depannya 50 meter. Saya bingung, ini gimana tuh bangun kok sepotong-sepotong, kok gak dijadikan satu. Ternyata apa? Ternyata cara merencanakan pembangunannya bukan berbasis masalah, bukan berbasis kebutuhan warga, tapi berbasis keinginan elit. Kata takmir masjid, karena masjid ini tempat ibadah, maka harus didulukan, jalannya harus bagus. Kata takmir masjid. Kata pendeta di gereja juga sama. Kata kepala desa, justru yang didulukan adalah depannya balai desa. Jadi kalau kita mau bangun jalan sekarang ini dengan anggaran yang terbatas, ya harus kita bagi rata. Akhirnya 100-100 tadi, depan balai desa 100, depan masjid 100, depan gereja 100, itu potret bahwa perencanaan pembangunan bukan didasarkan pada kebutuhan, tapi didasarkan pada keinginan elit. Nah ini yang harus kita rombak. Kenapa itu terjadi? Karena tidak bisa menggali apa masalahnya. Nah dari situlah maka saya mencoba membedah, mencoba melakukan diskusi. Gimana sih caranya supaya menyadari atas masalah. Nah ternyata kuncinya cuma satu. Kalau kita warga kita ingin memahami betul masalahnya. Apa? Data. Kalau kita tidak punya data, nggak akan pernah kita memahami bahwa kita ini punya masalah. Contoh tadi kemiskinan. Warga desa ditanya, di desa sampean ada nggak warga miskin? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena semuanya sama. Saking miskinnya semua, akhirnya nggak ada orang miskin. Karena semua merasa sama. Nah di sini ketidakpahaman atas masalah. Kenapa? Karena tidak punya data. Ada enggak yang kena stunting? Enggak ada di sini, sehat semua. Kenapa? Karena enggak tahu ukuran stunting itu apa. Karena enggak punya data tentang stunting. Baru kalau ada media datang, ada anak perutnya besar, busung lapar dan seterusnya, baru digali, oh ternyata kemiskinannya parah, ternyata gizi buruk ternyata. Nah sebelum itu terjadi, ayo kita mulai. Ayo kita data. Nah siapa yang didata? Bagaimana cara mendatanya? Apa saja yang harus didata? Saya berpikir ini kalau tidak dibikin panduan yang terarah dan tidak sistematis nanti malah tidak karu-karuan. Nah dari disitulah kemudian saya dulu memang sempat mendalami yang namanya SDGs desa yang dirumuskan oleh 193 negara di PBB yang kemudian merumuskan 17 tujuan pembangunan dengan redaksi model PBB waktu itu. Menghilangkan segala kemiskinan dimanapun berada. Kalimatnya panjang banget. Nah ini kalau dibawa ke desa orang pasti bingung. Moco kalimatnya aja panjang apalagi memahami. Baca kalimatnya saja sudah butuh waktu apalagi memahami. Nah coba saya modifikasi. Saya taruh ke desa, saya turunkan ke level yang mikro. SDGs pertama, desa tanpa kemiskinan. Supaya apa? Supaya semua berpikir untuk terwujudnya sebuah proses pembangunan menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan. Kalau kita ingin desa kita tidak ada kemiskinan, maka kita harus tahu ada enggak orang miskin di desa. Kalau kita ingin tahu ada enggak orang miskin di desa, maka kita harus punya data siapa saja warga miskin di desa. Nah disitulah kemudian kita kembangkan, kita detailkan sampai ukuran-ukurannya dan alhamdulillah ini sempat diterbitkan oleh kalau tidak salah Kompas, penerbit Kompas untuk edisi yang pertama. Dan saya mengkonsep waktu itu bikin 3 buku. SDGs desa sebagai sebuah konsep, kemudian SDGs desa dalam pengukurannya bagaimana, kemudian yang ketiga SDGs desa sebagai sebuah hasil. Nah alhamdulillah hari ini sudah ada 2 buku yang saya hasilkan dari itu, gara-gara jadi Menteri Desa, alhamdulillah. Nah yang ketiga yang masih dalam proses. Jadi yang pertama SDGs desa, yang kedua pengukuran, bagaimana mengukurnya, dan yang ketiga percontohan keberhasilan atas pembangunan dengan menggunakan pola pandang atau cara pandang dengan arah kebijakan SDGs desa. Nah insya Allah nanti
Karena saat tadi dilihat di kantor saya lihat masih tinggal beberapa. Saya bawa kalau salah sekitar 20 sampai 25 buku pertama, buku kedua juga enggak jauh berbeda. Dan sekarang lagi ditranslate oleh Springer ke bahasa Inggris karena kayaknya banyak yang tertarik. Padahal waktu itu saya juga hanya fokus desa, tapi ketika saya sampaikan di PBB, di UN itu banyak yang kaget-kaget kok bisa konsep global kok dibawa ke desa. Ya saya jawab, nyatanya bisa. Itu aja. Makanya kita punya di Kementerian Desa saya tambahi satu tagline dengan dengan kata sederhana, desa bisa. Karena hakikatnya desa itu bisa apa saja. Nah, begitu juga ketika saya ditanya terkait dengan pemanfaatan dana desa. Orang selalu berdebat tentang dana desa itu dipakai untuk apa. Kemudian banyak perdebatan kecil-kecil. Nah, saya ingin menyederhanakan jawaban. Kalau saya ditanya, dana desa itu untuk apa? Jawabannya simpel. Dana desa boleh dipakai untuk apa saja, kecuali yang dilarang. Jadi sederhana. Ini akan memudahkan kita memilah. Artinya, lebih banyak yang bisa dipakai, digunakan daripada yang tidak boleh. Itu sama dengan konsep makanan. Makanan di muka bumi ini, di lingkungan kita, itu hampir semuanya boleh dimakan. Tapi tidak semua bisa dimakan. Kenapa yang batasi bisa? Orangnya. Contoh di Jawa Tengah, bunga gondok, enceng gondok, itu dipakai botok, dipakai sayur. Tapi di Jawa Timur enggak. Di Jawa Timur sendiri, di Lamongan, itu orang agak tabu makan lele. Tapi di luar Lamongan, lele itu termasuk favorit. Jadi sebenarnya semua daerah boleh makan lele. Tapi di Lamongan orang tidak bisa makan lele. Belut, banyak orang yang tidak bisa makan belut. Padahal makan belut itu boleh. Nah, saya analogikan dengan itu sehingga kalau menjelaskan tentang apa saja yang boleh digunakan, boleh dipakai dana desa boleh dipakai apa saja, jawabannya simpel. Dana desa boleh dipakai apa saja, kecuali yang dilarang. Karena lebih banyak bolehnya daripada yang dilarang. Kalau kemudian ditanya lagi, yang boleh itu apa? Banyak, semua hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi. Menurut saya, dan ini saya yakini kebenarannya, bahwa kalau kita membangun sebuah bangsa dengan fokus pada dua aspek ini, yang lain akan ikut. Kalau SDM-nya bagus, ekonomi bagus, semua selesai terjawab. Kalau SDM-nya bagus, ekonominya bagus, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau salah satu ini nggak bagus, nggak akan maksimal. Ekonomi bagus, SDM lemah, akan jadi objek negara lain. Pasti sudah. Ekonomi bagus, SDM nggak bagus. Contohnya mana? Banyak. Salah satunya adalah negara Arab. Zaman dulu Arab itu ekonominya luar biasa. Tapi SDM-nya sangat memprihatinkan. Sehingga sangat tergantung ke Amerika. Sampai hari ini. Nah, Indonesia tidak boleh seperti itu. Ekonomi bagus, SDM bagus. SDM bagus, ekonomi nggak bagus. Juga kasihan. Akhirnya negara tidak bisa mempertahankan SDM unggul. Contohnya mana? India. Banyak SDM unggul di India yang kemudian migrasi ke Amerika. Ahli teknologi di Amerika itu rata-rata itu orang keturunan India. Nah kebetulan India sudah agak bagus juga teknologinya karena memang dia memiliki SDM yang cukup bagus. Tapi kebanyakan itu ada di Amerika. Kenapa? Karena SDM unggul di bidang IT tapi tidak bisa berkembang karena ekonominya tidak cukup bagus di India karena terlalu banyak penduduk dan sebagainya. Nah, Indonesia tentu tidak ingin seperti itu. Kita harus bersyukur menjadi bagian dari Indonesia. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, prinsip dasarnya. Karena kalau ngomong pembangunan desa nggak akan ada berhentinya. Dan tentu ini tugas sampean semua sebagai kader-kader terbaik bangsa untuk tidak lupa. Ya, tidak lupa ke asal usulnya. Ini juga yang kemudian kalau di SDGs global itu ada 17 goals.
Kalau di SDGs desa yang kita rumuskan itu ada 18. Kenapa 18? Karena ada satu lagi yang harus menjadi dasar seluruh pembangunan pelaksanaan pembangunan, yaitu goal yang ke-18. Kelembagaan dinamis dan budaya adaptif. Artinya apa? Selalu saya sampaikan di mana-mana, kita boleh membangun Indonesia, kita boleh membangun desa semaksimal mungkin dengan segala teknologi yang kita ketahui, dengan segala perkembangan yang ada. Tapi jangan lupa, seluruh proses pembangunan, perencanaan pembangunan harus bertumpu pada akar budaya kita. Ini penting supaya dimanapun kita melihat, dimanapun kita menengok, kita tetap berdiri di atas bumi Indonesia. Kita lahir di Indonesia, kita makan tumbuh-tumbuhan dari Indonesia, kita minum air dari Indonesia, dan kita akan mati dan dimakamkan di bumi Indonesia. Maka zalim kalau kita tidak mencintai Indonesia. Selamat belajar, selamat menuntut ilmu, selamat melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai mahasiswa, dan saya akan mengakhiri sambutan saya dengan pantun. Kenapa saya suka pantun? Karena dengan melalui pantun ini saya mendapatkan pujian cakep. Pegang kemudi jangan lepas kendali. Terima kasih. Akibatnya bisa ngeri kalau tidak hati-hati. Selesai studi, jangan lupa untuk kembali membangun negeri. NKRI harga mati. Pergi merantau, jangan lupa bawa HP. Untuk antisipasi kalau nanti tersesat. Dirut LPDP, Pak Andin Hadianto, penuh inovasi dan juga hebat. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, dan kalau masih ada waktu silakan kalau ingin diskusi, tapi kalau misalnya nanti kita mau diskusi lebih fokus, saya bawa staf khusus saya yang alumni LPDP, dia sangat menguasai urusan di tanggung jawab di Kementerian Desa, termasuk tanggung jawab untuk pembangunan desa. Silakan diajak diskusi, karena manfaatkanlah keberadaan sesama LPDP ini. Dan nanti bagi yang tertarik untuk mengakhiri studi dengan disertasi atau tesis yang terkait dengan desa, Kementerian Desa sangat-sangat terbuka untuk mendukung dan membantu. Dan pada kesempatan ini saya juga berharap teman-teman ikut partisipasi lah dikit-dikit, ya bukan dikit-dikit, ya nulis-nulis tentang desa. Nanti akan kita terbitkan di Kementerian Desa, karena itu penting untuk literasi desa. Salah satu contoh ini, dari Dewantara hingga Anak Rumput Tak Tahu Adat. Ini kumpulan tulisan tentang berbagai dinamika sosial di daerah-daerah. Dulu ada buku juga, saya ingat betul karena saya suka sekali, judulnya Perjalanan Anak Bangsa. Itu juga kumpulan tulisan tentang kehidupan sosial budaya masyarakat kita di berbagai tempat. Nah, pada kesempatan ini dengan refleksi merah putih, bagi yang punya gagasan bisa nanti dituliskan artikelnya, nanti kirimkan ke kami, nanti pasti akan kita terbitkan dan itu akan sangat membantu. Kemarin kita di Demak melonsing Lomba Desa Wisata dan Literasi Desa. Hari ini Kementerian Desa bersama dengan Perpustakaan Nasional bikin lomba literasi desa. Simpel saja. Bagaimana warga desa, masyarakat desa bercerita tentang sejarah desa. Saya bilang, nggak harus sejarah, dongeng pun boleh. Ya, cerita apapun yang penting tokoh-tokoh desa, sesepuh desa mengatakan, iya betul, silakan ditulis. Terus ada pertanyaan, bagaimana Gus Menteri kalau ada dua, di desa ada dua cerita yang berbeda, justru menarik. Dua-duanya diiyakan oleh tokoh desa, sesepuh desa, meskipun dua-duanya bertentangan. Misalnya waktu itu kita launching di desa
Boyolali. Saya tanya, ini desa kok namanya Boyolali kenapa? Nah, saya contohkan itu. Nah, kemudian harus cerita. Ada warga masyarakat sesepuh desanya cerita. Dulu bla bla begini, maka kemudian disebut nama desa Boyolali. Nah, setelah selesai ada lagi tokoh adat yang cerita. Sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu Pak Menteri. Tapi ceritanya begini, tulis dua-duanya. Nah, tulis dua-duanya penting. Nanti kalau ini menarik, baru kita dalami sejarahnya. Kita cari titik temunya. Nah, ini juga penting supaya apa tadi? Supaya apa yang saya sampaikan tadi, kita tetap berpijak pada akar budaya desa, itu betul-betul bisa terwujud. Dari manapun sampean, kuliah di Amerika, kuliah di Australia, jangan lupa, sampean itu orang Indonesia. Kita ini orang Indonesia, bukan orang Australia, bukan orang Amerika, bukan orang Inggris. Mereka punya fondasi budaya sendiri, kita juga punya fondasi budaya sendiri. Budaya kita luar biasa, negara kita ini luar biasa, alam kita ini luar biasa. Bahkan ada orang yang ekstrim mengatakan bahwa Nabi Adam itu lahirnya di Indonesia. Saya tanya, kok bisa begitu? Jelas di Quran. Allah mengajarkan nama tumbuh-tumbuhan, nama binatang, nama hewan, nama ini. Di mana kalau tidak selengkap Indonesia? Nah, gitu. Jadi tafsirnya luar biasa memang. Itu yang ada ya di Indonesia. Di Afrika nanti hanya nama tumbuh-tumbuhan itu terbatas. Binatang terbatas. Kalau Indonesia banyak. Nah, maka saya meyakini bahwa Nabi Adam itu lahirnya di Indonesia. Nah, itu. Jadi boleh-boleh saja itu berimprovisasi. Itu saking cintanya, saking kagumnya dengan ciptaan Allah yang namanya Indonesia. Seperti surga yang diturunkan di bumi, itulah Indonesia. Banyak sekali kiasan-kiasan luar biasa. Maka kalau ada orang Indonesia kok tidak bangga dengan Indonesia, itu saya nggak habis pikir. Kurang apa kita ini? Kesimpulannya satu, kalau ada orang Indonesia tidak bangga dengan Indonesia, kurangnya apa? Kurangnya satu, kurang ajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Menteri. Luar biasa penyampaian Pak Menteri dan pesan serta pengingat kepada kita semua yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak Menteri, boleh teman-teman? Tentu banyak pertanyaan Bapak Menteri, tapi karena keterbatasan waktu, mohon izin kita buka satu sesi, boleh Pak? Boleh. Oke, satu sesi tapi udah banyak nih Pak yang angkat tangan. Oke, saya milih boleh Pak? 3? Oke, turun dulu semuanya. Nggak boleh Mas, turun dulu. 1, 2, 3. Oke, Mas yang baju putih, yang di sana. Mas yang pakai baju kotak-kotak. Satu lagi, Mbak yang ini. Ya. Ayo Mbak, langsung merapat, boleh? Oke, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin Bapak Menteri, perkenalkan nama saya Wahyuni. Saya berasal dari daerah Nusa Tenggara Barat di Lombok Timur. Tujuan studi saya di Institut Teknologi 10 November dengan jurusan Statistika. Mohon izin cerita dulu. Saya kebetulan bersama beberapa orang teman saya beberapa tahun lalu membentuk salah satu komunitas yaitu komunitas berbagi berkah, di mana kami berfokus kepada sosial dan pendidikan. Dan 2 bulan yang lalu kami mengadakan program pembagian air bersih ke salah satu desa yang bernama Desa Sekaroh, di mana memang desa ini sangat kering begitu Bapak. Yang ingin saya tanyakan adalah di daerah tersebut masih belum ada program-program yang memadai untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih. Salah satu contohnya mungkin pengadaan sumur bor. Namun pengadaan sumur bor ini tidak bisa dilakukan karena di daerah tersebut
tidak ada sumber mata air. Begitu dan menurut kami solusi yang ada adalah pembentukan penyulingan air karena daerah tersebut pesisir pantai begitu Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira bagaimana skema yang harus kami lakukan agar bisa mengadakan program penyulingan air laut di daerah tersebut. Terima kasih. Mohon izin Bapak ditanya dulu ketiganya atau langsung jawab Pak? Oke siap. Mas yang baju kotak-kotak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Halim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hakiki Maramis, saya dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya insya Allah akan melanjutkan jurusan di Magister Sains Ekonomi Islam di Universitas Erlangga. Oke, pertanyaan saya Pak, pada tahun 2017 hingga 2018, saya dengan beberapa kawan saya menginisiasi sebuah kawasan pasar halal yang ada di sebuah desa itu. Nah, basic dari sebuah desa sendiri kan itu fundamentalnya adalah pertama ekonomi, pembangunan, dan kesehatan ya Pak. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana keberpihakan dari Kementerian Desa sendiri terkait dengan praktek korupsi. Karena menurut ICW sendiri, korupsi yang paling banyak terjadi ada di tingkat pedesaan Pak. Nah, pada saat itu ketika kami membuat sebuah kawasan, menginisiasi sebuah kawasan pasar halal, banyak hal yang terjadi terkait dengan penyelewengan dan penggelapan dana-dana dari yang seharusnya itu dijadikan sebagai pengadaan infrastruktur di pasar desa tersebut. Seperti itu Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Sastra Jendra dari kelompok 2 PK 236. Saya berasal dari Nganjuk dan akan melaksanakan studi magister di Unpad Bandung. Jadi yang akan ingin saya tanyakan itu mengenai refleksi merah putih. Aku pergi untuk kembali. Apakah kita jika memiliki kesempatan atau opportunity lebih baik di kota perantauan sedangkan daripada di kota kelahiran, apakah kita harus memilih seperti demikian? Karena ketika kita ingin membantu orang lain, paling tidak kita harus berdikari atau berdiri sendiri. Sehingga yang ingin saya tanyakan kepada Profesor Dr. Bapak Halim Iskandar, apakah ada prioritas dalam hal memanusiakan manusia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada 3 pembahas tadi dan saya ingin menghadiahkan buku untuk ketiga-tiganya. Bisa langsung berdiri? Mas dan Mbaknya. Boleh langsung merapat. Ya. Ya, sisanya nanti biar panitia yang bagi. Pertama, terkait air bersih. Ini memang permasalahan di Indonesia Timur, utamanya di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Ya, Pak. Atributnya 3, terdepan, terluar, tertinggal. Pokoknya ngenes lah ini, bahasa Jawanya itu 3D, bahasanya ngenes. Ini memang prioritas kita. Makanya saya selalu dari seluruh kehidupan saya sebagai menteri itu hampir 60% itu ada di wilayah timur.
Jadi NTT, Papua. Jadi saya paham banget termasuk tadi yang disampaikan. Memang kita terus berupaya agar terjadi percepatan di dalam penanganan daerah-daerah 3T. Nah, utamanya pada air bersih. Banyak teknologi tepat guna yang ada dan memang teknologi tepat guna yang ada itu belum memadai, tetapi sudah memberikan sebagian dari solusi. Oleh karena itu jangan khawatir, itu menjadi bagian dari perhatian kita. Kemudian kalau terkait dengan bagaimana teman-teman di sana bisa mengakses, silakan datang ke Kementerian Desa, banyak sekali jaringan yang bisa diakses. Kita kerjasama dengan IPB, kita kerjasama dengan ITS, kita kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, utamanya yang menginisiasi dan melakukan pengembangan di teknologi tepat guna. Kemudian yang kedua terkait dengan memanusiakan manusia. Prinsip dasar pembangunan itu kan memanusiakan manusia. Makanya saya selalu mengatakan membangun desa, jadikan desa sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kalau kita melajari sejarah, sebelum ada negara, itu desa yang ada. Sebelum ada kekaisaran, adanya desa. Nah, agregat dari pertumbuhan desa itulah kemudian lahir namanya bangsa, namanya negara dan seterusnya. Nah, kalau kita mau membangun suatu bangsa ya harus kembali ke ujung tombak desa. Nah, di Indonesia alhamdulillah desa ini diberikan afirmasi yang sangat bagus. Namanya pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini beda dengan pemerintah kabupaten. Karena apa? Pemerintahan desa itu adalah masyarakat yang berpemerintahan. Bukan dibangun untuk pemerintahan, tapi masyarakat yang kemudian membangun atau melaksanakan sebuah proses pemerintahan. Kalau dibalik, pemerintahan yang berbasis masyarakat. Makanya saya orang yang paling tidak setuju ketika peran-peran partisipasi masyarakat dikurangi. Kenapa? Karena di situ letak bedanya desa dengan tempat lain. Sekarang urusan transparansi anggaran itu yang paling transparan di desa. Saya yakin sampean semua nggak pernah ada yang tahu namanya APBD kabupaten. Tapi sampean pasti tahu namanya APBDes. Pasti asal sampean pernah ke balai desa. Kenapa? Karena hasil musdes yang namanya APBDes, rangkumannya harus dicetak seperti banner. Ditaruh di tempat-tempat umum, jelas pendapatan, dari mana saja, jumlahnya berapa, belanja untuk apa saja. Ini satu-satunya yang paling transparan. Sementara sampai cari APBD kabupaten, tanya DPR-nya. Saya pernah jadi ketua DPR 2 periode di Jombang. Itu kalau ada orang tanya APBD, nggak pernah saya jawab. Kenapa? Karena ada kekhawatiran-kekhawatiran hal-hal yang disepakati khusus antara eksekutif dengan legislatif jadi terbuka. Nah itu jeleknya di level di atasnya desa. Kalau di desa nggak bisa. Nah kaitannya dengan pertanyaan terkait dengan korupsi. Mohon maaf, banyak orang salah. Data yang dikemukakan. ICW benar. ICW itu data korupsi desa itu 0,82. 0,2. Kabupaten, pemerintah daerah 18. Coba. Jauh. 0,2% korupsi dana desa. Sementara dana APBD levelnya kabupaten 18%, 0,2%. Itu kuantitas jumlah korupsinya. Belum ngomong jumlah yang dikorupsi. Jauh. Bisa miliaran, triliunan. Desa paling ratusan juta. Itu pun masih bisa dibagi dua. Satu, korupsi yang sengaja. Yang kedua, korupsi yang tidak sengaja. Dulu banyak ini korupsi yang tidak sengaja. Karena kesalahan administrasi, salah meng-SPJ-kan. Nah disinilah kemudian kita minta fatwa dari Jaksa Agung dan Kapolri agar tidak serta-merta permasalahan dana desa langsung dibawa ke ranah hukum. Dalami dulu masalahnya. Ini masalah kekeliruan administrasi atau sengaja korupsi. Kalau dana desa dipakai jelas-jelas untuk kawin lagi, ya sudah nggak usah dibahas.
Kan gitu kan, banyak itu kasus kepala desa kawin karena dana desa. Tapi kalau kepala desanya nggak mengambil sama sekali, hanya kesalahan administrasi, hanya gara-gara tokonya jualannya nggak jelas dan seterusnya, dan kepala desa sama sekali nggak menerima Rp1 pun, ya jangan langsung diproses hukum dong, kasihan. Nah alhamdulillah Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri menyepakati itu, sehingga setiap ada permasalahan terkait dengan dana desa didalami dulu. Apakah ada unsur kesengajaan? Kalau tidak dan betul-betul administratif, maka harus diproses dengan istilahnya Kapolri itu? Apa istilahnya Kapolri itu? Restorasi justice. Jadi restorasi justice, jadi hukumnya dulu. Dan ini sebenarnya, ini kita kembali ke desa zaman dulu. Dulu yang namanya kepala desa, itu sampai disebut Mbah Lurah. Masih ingat ya? Kenapa? Karena dia tidak dibatasi masa jabatan, satu. Yang kedua, yang jadi kepala desa pasti orang yang berwibawa. Sehingga masalah apapun, semua dimulai dari penyelesaiannya di desa. Ada pencuri kambing diselesaikan di balai desa. Ada pencuri tanaman diselesaikan di balai desa. Sekarang tidak. Pencuri singkong dihukum 5 tahun coba. Tua, ibu-ibu tua, miskin, mencuri singkong, gara-gara singkongnya perkebunan yang dihadapi konglomerat dan seterusnya, akhirnya dia harus meringkuk di penjara hanya gara-gara singkong. Nah, restorasi justice itu kemudian Kapolri sama Jaksa Agung bikin kebijakan, hal-hal seperti itu harus selesaikan dulu lah di luar proses hukum. Ini yang sangat bagus dan sangat menarik. Jadi perlu saya tegaskan, korupsi di desa ada, tapi tidak semasif yang ada di pemerintah daerah dan atasnya. Di menteri lebih banyak lagi duit yang dikorupsi, ya, nggak main-main. Nah oleh karena itu kita harus tetap percaya ke desa. Yakinlah kalau sampean-sampean semua ikut partisipasi, saya yakin cepat sekali itu bang. Tapi kalau sampean-sampean semua apatis, orang-orang terdirinya nggak mau tahu, ya sudah, jangan berharap banyak terhadap pembangunan desa. Di sini tanggung jawab kita. Saya kira gitu. Terima kasih. Selamat belajar. Sukses untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Menteri. Teman-teman, saya yakin masih banyak yang ingin bertanya, tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan pada siang hari ini ya Bapak ya. Siap. Sebelum kita sesi foto bersama, karena tadi Pak Menteri suka pantun ya Bapak ya, izin saya berpantun ria, boleh Bapak? Boleh, boleh. Dibantu cakapnya ya teman-teman ya. Pergi ke pasar membeli makaroni. Belinya bersama Joni. Cukup sekian sesi siang hari ini bersama Bapak Menteri yang kami cintai. Berang-berang mandi di kali, tidak lupa pakai sabun mandi. Terima kasih Bapak Menteri yang kami sayangi telah hadir di siang hari ini. Kami undang Bapak Menteri, jajaran direksi LPDP dan seluruh peserta PK 236 Barama Patria untuk sesi foto bersama. Namun Bapak mohon maaf, sebelum sesi foto bersama ada sesi plakat dulu Bapak, boleh? Pertukaran plakat dulu untuk Bapak Dirut dan Bapak Menteri. Yang lainnya monggo mendekat untuk persiapan foto. Di sini aja. Bapak Menteri, Bapak Andin, kami persilakan untuk foto bersama dengan peserta PK 236 Bramara Patria. Teman-teman dipersilakan merapat, kalau yang di belakang tidak terlihat boleh naik tapi buka dulu alas kakinya. Oke. Kita mulai ya foto bersama. Cheese kacang bun.
Apa kabar hari ini? Oke, kita mulai video ya. LPDP. LPDP. Indonesia. PK 236 Bamara Patria. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sudah? Demikian sesi siang ini, saya Yudita Maharani izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam yang lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Jangan putus asa menghadapi cobaan. Yakin dan percaya itulah kuncinya. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Selama kita terus bersama. Selama kita terus bersama, meski berbeda, kita pasti bisa.